Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tani Organik, khususnya Tani Klaten, buat rencang-rencang tanduran pekarangan, tabulapot maupun pertanian Nusantara. Kali ini dari kru Tani Klaten kembali hadir akan membagikan sedikit ilmu bagaimana cara memanfaatkan banyak sekali limbah-limbah di rumah tangga kita, khususnya ibu-ibu yang sering memasak sayur ataupun memakan buah-buahan yang nantinya tidak terpakai ataupun buah-buah yang udah busuk seringkali cuma kita buang. Nah, kali ini di Tani Klaten mau kita olah menjadikan lindi ataupun POC, pupuk organik cair, yang tentunya banyak sekali manfaatnya untuk kita gunakan untuk media bercocok tanam, yaitu sebagai pupuk generatif maupun vegetatif. Karena di sini banyak sekali unsurnya, misalkan kita menggunakan banyak dedaunan seperti ini, tentunya nanti proses vegetatif ataupun pertumbuhan sangat pesat sekali. Kalau kita menggunakan banyak buah-buah seperti ini, misalkan buah pepaya, buah nangka ataupun sisa kulit pisang, buah mangga seperti ini, tentunya nanti untuk fase generatif. Nah, di sini bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Di sini ada buah-buahan, limbah dan juga sayur-sayuran seperti ini. Nah, tentunya di sini ada air jakaba, misalkan tidak ada bisa menggunakan air cucian beras yang sering kita buang setiap hari, bisa gunakan. Nah, tentunya sebagai mikroorganismenya untuk nitrobakternya kita menggunakan E4, ini bisa kita menggunakan molnasi ataupun bisa kita menggunakan Yakult. Nah, di sini ada molase, tetes tebu, ini bisa kita ganti menggunakan gula Jawa ataupun gula pasir. Bagaimana cara mengolahnya, cara membuatnya, membuat lindi ataupun POC ini, tetap ikuti terus di Tani Klaten. Nun. Ya, buat sahabatku Tani Klaten, pertama-tama kita pakai tong seperti ini, yang kita kasih keran seperti ini. Tujuan menggunakan keran ini nanti biar kita pemanenan lindi, kita tidak perlu mengambil dari atas atau menggoyang-goyangkan wadahnya. Kita cukup sederhana. Nah, ini dulu pernah saya ajarkan bagaimana caranya kita memanen air jakaba yang tanpa kita membunuh atau mengambil jakabanya supaya bisa berproduksi terus. Dulu pernah saya buatkan videonya di Tani Klaten. Misalkan jenengan ragu bisa dilihat sendiri di video-video kami yang dulu pernah kami unggah. Yang kedua, buah ini kita masukkan ke tong yang kita gunakan seperti ini. Ini buah ini bebas, bisa menggunakan buah pisang ataupun nangka yang udah busuk, melon, timun yang jenengan gunakan tiap hari, konsumsi sehari-hari. Nah, misalkan nanti tidak bisa dimakan ataupun cuma menjadi limbah, bisa kita gunakan membuat lindi seperti ini. Dengan kita menggunakan lindi seperti ini, tentunya nanti tanaman yang tumbuh akan tumbuh secara organik dan sangat subur sekali, karena di sini udah secara alami terbentuk nilai nitrogen maupun fosfor dan juga kaliumnya. Sesudah itu, untuk selanjutnya kita campurkan dulu air jakaba ini. Kira-kira kita ambil 3 gayung. Seperti ini. Kita tambahkan tetes tebu atau molase. Ini untuk makanan nitrobakter yang kita gunakan. Lah, kita tambahkan E4. Kita kocok dahulu. Kira-kira 5 tutup.
kita aduk dahulu saudaraku. Lah seperti ini hasilnya. Nah. Kita siramkan di atasnya seperti ini saudaraku. Nah seperti ini. Ini bisa kita tutup menggunakan plastik ataupun menggunakan kardus, yang tentunya yang penting nanti hewan-hewan kecil tidak bisa masuk seperti jentik-jentik ataupun belatung lah, sehingga kita biarkan untuk proses fermentasi di sini. Dan nanti bagaimana cara pemanennya, cukup kita putar kerannya di sini saudaraku, kita ambil seperlunya. Untuk pengambilan lindi ataupun POC ini maksimal pengambilan hanya sekitar 50%. Jangan diambil untuk sampai habis, karena nanti untuk proses produksi lagi ataupun proses fermentasinya lagi nanti akan lama sekali kalau kita ambil sepenuhnya. Nah untuk limbahnya nanti bisa kita gunakan untuk media tanam, kita campurkan. Nah ini sangat subur sekali saudaraku. Lah besok bagaimana cara pemanenannya akan saya ajarkan juga di sini, dan juga pengoperasiannya tetap ikuti terus di Tani Klaten. Nuwun. Ya buat saudaraku Tani Klaten, inilah hasil lindi ataupun POC yang kita ambil, yang udah jadi hasilnya seperti ini. Warnanya hitam pekat sekali. Nah ini intisari dari sayur-sayur dan buah-buahnya kita ambil seperti ini. Nah ini setelah mulai proses dengan pemeraman ataupun proses fermentasi dalam tong seperti ini kurang lebih selama 1 bulan, hasilnya seperti ini. Nah ini dalam pengoperasian untuk tanaman. Nah ini seperti seledri ini kita gunakan dengan perbandingan 10 kali lipat dari bahan ini. Misalkan ini 1 liter, berarti kita tambahkan menggunakan air biasa sebanyak 10 liter. Dengan proses penyiraman seperti ini bisa kita siramkan 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Lah maka tanaman yang kita peroleh hasilnya nanti insya Allah seperti ini. Seledri saya ini saya proses dengan menggunakan pupuk lindi dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Seperti ini hasilnya. Nah besok bagaimana cara pemanenannya ini dan juga penggunaan di tanah langsung, di tanah lahan ataupun pekarangan, saya ajarkan juga di Tani Klaten. Jangan lupa selalu dukung channel kami di Tani Klaten dengan cara like, komen, dan subscribe. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.